Tak ada matinya, Presiden Rusia Vladimir Putin turun langsung ke medan tempur sambangi pos komando Rusia dekat garis depan perang Ukraina. Presiden Vladimir Putin mengunjungi dua pos komando di wilayah baru Rusia di mana dia meninjau kemajuan operasi militer melawan pasukan Ukraina langsung ke medan tempur. Kremlin pada Selasa 18 April 2023 mengatakan Putin melakukan perjalanan ke pusat komando kelompok tempur di Dnepr yang terletak di wilayah Kherson. Dia menerima laporan dari Komandan Kelompok Kolonel Jenderal Oleg Makharovich dan Komandan Pasukan Lintas Udara Rusia Kolonel Jenderal Michael Teplinsky. Presiden seperti dikutip Russia Today juga melakukan perjalanan ke Republik Rakyat Luhansk di mana dia mengunjungi Pusat Komando Garda Nasional Vostok. Putin membahas situasi di daerah itu dengan pejabat tinggi militer termasuk Kolonel Jenderal Alexander Lapin. Kunjungan Putin itu terjadi saat Kiev bersiap meluncurkan serangan balasan yang diperkirakan akan melibatkan tank-tank berat dan kendaraan lapis baja baru yang dipasok barat. Namun hal itu tidak menggentarkan Presiden Rusia, mantan agen intelijen KGB ini. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan pada hari Senin bahwa Kiev akan memulai operasi serangan balasan dalam waktu terdekat. Namun hal itu diabaikan Presiden Rusia dan tetap pergi lanjut turun gunung langsung menghadapi dan memantau anak buahnya di lapangan. Beberapa bulan terakhir dari konflik Ukraina telah ditandai dengan pertempuran sengit untuk kota pertambangan Artyomovsk di Donbas yang dikenal orang Ukraina sebagai Bakhmut. Yevgeny Prigozhin, kepala kontraktor militer swasta Rusia Wagner Group, mengklaim pekan lalu bahwa pasukannya menguasai lebih dari 80% kota Bakhmut. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa pasukan Wagner bersama dengan pasukan lintas udara sedang bekerja untuk mendorong tentara Ukraina dari pusat kota pinggiran barat. Mantap, nggak ada matinya Mr. Putin duduki Mariupol dan datangi wilayah itu meskipun dikirimi surat ICC. Bebas kemanapun, itulah Presiden Rusia Vladimir Putin yang tidak pernah takut dan tidak ada gentarnya. Bahkan dia dilaporkan berada di Ukraina mengunjungi Mariupol di tengah isu dirinya sedang diburu pengadilan internasional. Sementara itu Ukraina malah ketar-ketir atas aksi Presiden Rusia ini di Mariupol. Bisa jadi hal yang lebih parah akan menimpa negeri pimpinan Zelensky ini. Sementara itu diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan dadakan ke kota Mariupol di wilayah Donetsk, timur Ukraina. Sebagaimana dilaporkan media Rusia pada hari Minggu, Maret 2023, ini merupakan kunjungan pertamanya ke daerah Ukraina yang diduduki Rusia sejak invasi Februari tahun lalu. Putin dilaporkan mengunjungi sebuah keluarga di rumah baru mereka di area perumahan yang dibina militer Rusia di distrik Nevsky, Mariupol. Dalam kunjungannya, kepala negara juga menginspeksi garis pantai Mariupol di area Klapiats, gedung teater, dan tempat penting lainnya di kota, seperti dilansir Interfax yang mengutip Dinas PS Kremlin. Mariupol ada di wilayah Donetsk, salah satu daerah yang oleh Rusia secara resmi dicaplok pada September lalu, meski menuai kecaman Ukraina dan sekutunya yang menyatakan tindakan tersebut ilegal. Daerah Donetsk, Luhansk, dan sebagian besar daerah industri Donbas di Ukraina diduduki Rusia. Media Rusia mengutip pernyataan Kremlin menyatakan Putin berangkat ke Mariupol dengan helikopter. Dalam kunjungan itu, Putin mengendarai mobil ke beberapa tempat di kota itu sembari berhenti dan bercakap-cakap dengan warga lokal. Media Rusia juga melaporkan bahwa Putin dalam kunjungannya bertemu petinggi Komando Operasi Militer di Ukraina, termasuk Panglima Angkatan Bersenjata Rusia Valery Gerasimov yang bertanggung jawab atas operasi militer tersebut. Kunjungan tersebut dilakukan setelah Putin tiba di Crimea pada hari Sabtu untuk memperingati 9 tahun pencaplokan semenanjung tersebut ke Rusia. Kunjungan ke Mariupol yang dilakukan
dilakukan 2 hari setelah Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan sebuah perintah penangkapan terhadapnya, membuat Putin mencapai titik terdekat dari garis depan pertempuran sejak invasi dimulai. ISIS menuduh Putin secara pribadi bertanggung jawab atas langkah deportasi ilegal anak-anak Ukraina ke Federasi Rusia selama invasi. Perintah penangkapan Putin oleh ISIS merupakan tindakan simbolis yang dapat semakin mengisolasi Presiden Rusia itu. Jatuhnya Mariupol ke tangan Rusia setelah pertempuran panjang dan mematikan adalah kemenangan besar Rusia pertama setelah gagal merebut Kiev pada fase awal perang dan beralih memfokuskan serangan ke bagian tenggara Ukraina. Dahsyat, inilah taktik Putin bikin Ukraina menyerah, mirip perang penghancuran Chechnya. Tunduk, itulah kata yang pantas diucapkan pada posisi Ukraina saat ini. Di tengah kebuntuan Zelensky, nampaknya Ukraina sudah lumpuh dan tak bisa apa-apa lagi. Vladimir Putin menggunakan taktik yang mirip menghancurkan Chechnya untuk membuat Ukraina menyerah. Dalam waktu dekat, Rusia akan mengeluarkan senjata The 2S4 Tulip Self-Propelled Mortar atau lebih dikenal dengan nama Sledgehammer. Senjata Sledgehammer ini digunakan Rusia untuk melumpuhkan prajurit Chechen yang ingin memisahkan diri dari Moskow. Selain digunakan di Chechnya, senjata Sledgehammer sangat diandalkan pasukan Rusia saat perang Afghanistan dan juga Suriah. Efek ledakan dari senjata Sledgehammer sangat mengerikan. Senjata mortir itu berkemampuan nuklir terbesar di dunia. Sebagai perbandingan, senjata Sledgehammer itu 2 kali lebih besar dari ukuran mortir NATO di 240 mm. Dengan jangkauan 12 mil, Sledgehammer mampu menghancurkan benteng besar, perlengkapan militer ataupun posisi pasukan. Itu dapat menembakkan bom nuklir, meskipun kemungkinan akan terbatas pada mikronuklir yang ditujukan untuk menghancurkan area seukuran stadion sepak bola. Senjata ampuh tersebut telah digunakan dengan efek yang menghancurkan di Afghanistan, Chechnya dan Suriah, lapor Express. Itu juga dapat menembakkan amunisi tanda yang menembus lapis baja, berpemandu laser dan terlarang, serta senjata nuklir taktis.